Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adlinda Usman dengan NIM F1C220020 dari Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas satu jurnal yang berjudul Penggunaan Akar Laten dalam Mengatasi Multikonaritas pada Model Regresi. Analisis regresi itu merupakan suatu analisis statistika yang mempelajari bagaimana menentukan model statistika atau hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan satu atau lebih variabel dependen. Analisis regresi terbagi menjadi dua, yaitu analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis yang mempunyai lebih dari satu variabel independen sehingga terdapat kemungkinan terjadinya hubungan yang kuat antara dua variabel independen. Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam model regresi linear berganda adalah tidak adanya multikonaritas di antara variabel dependen yang masuk ke dalam model. Multikonaritas ditandai dengan adanya korelasi di antara peubah-peubah bebas. Adanya multikonaritas pada variabel independen mengakibatkan model regresi yang diperoleh jauh lebih akurat, di antaranya pengujian hipotesis parameter berdasarkan metode kuadrat terkecil atau ordinary least square yang memberikan hasil yang tidak valid karena variabel independen yang seharusnya berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dinyatakan sebaliknya secara statistik. Multikonaritas dapat dideteksi dengan cara melihat nilai variance inflation factor-nya itu besar dari 10. Akar laten merupakan metode yang mampu mengatasi multikonaritas pada data. Metode akar laten merupakan perluasan dari regresi komponen utama. Perbedaan kedua metode ini terletak pada nilai akar laten yang dihasilkan dari matriks kolerasi yang dihasilkan. Pada akar laten, matriks kolerasi dihasilkan dari penggabungan variabel dependen yang telah dilakukan dan variabel independen yang telah dilakukan. Data yang digunakan itu dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada tahun 2014. Variabel dependen yang digunakan yaitu data tingkat penggunaan terbuka dan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Baiklah, selanjutnya itu adalah multikonaritas. Multikonaritas itu suatu kondisi di mana terjadi ketika model regresi yang digunakan terdapat suatu variabel independen yang berkolerasi sangat tinggi dengan variabel independen lainnya. Variabel-variabel independen yang saling berkolerasi tidak memberikan tambahan informasi terhadap pendugaan bagi variabel dependen. Ada beberapa cara untuk mendeteksi multikonaritas, yaitu dengan melihat nilai variance inflation factor-nya. Pada model regresi dapat membandingkan nilai koefisien determinasinya individual atau R kuadrat dengan nilai determinasi secara serentak R kuadrat. Jika nilai FIV-nya itu lebih besar dari 10, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikonaritas dengan variabel bebas lainnya. Selanjutnya, untuk mendeteksi adanya multikonaritas dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual atau R kuadrat adalah dengan cara mengregresikan setiap variabel bebas dengan varians bebas lainnya dengan tujuan untuk mengetahui nilai koefisien R kuadrat untuk setiap variabel yang diregresikan. Baiklah, selanjutnya ada komponen utama berdasarkan matriks Z bintang. Langkah-langkah yang dilakukan analisis komponen utama berdasarkan matriks Z bintang itu seperti halnya dalam analisis komponen utama. Akar laten dan vektor latennya kemudian dihitung dari matriks kolerasi dengan gandengan Z bintang T, Z bintang. Misalkan, gamma JT sama dengan gamma 0J, gamma 1J, gamma 2J, sampai gamma RJ merupakan vektor yang terbentuk dari elemen yang sama dengan gamma JT kecuali elemen pertama yang telah dibuang. Maka komponen utama dari Z bintang adalah JJ sama dengan Z bintang gamma J. Untuk persamaan pertama dan untuk persamaan keduanya itu JJ sama dengan gamma 0J ZY tambah Z gamma
0J. Pada regresi akar laten, unsur pertama koefisien Y, gamma 0J pada setiap faktor laten digunakan untuk meramalkan peubah responnya oleh vektor laten tersebut. Untuk menemukan komponen utama yang digunakan, yaitu dengan membuang komponen utama yang bersesuaian dengan nilai akar laten. Lambda J kecil dari sama dengan 0,05, atau elemen pertama vektor laten itu lambda 0J kecil dari 0,10. Adanya akar laten yang kecil menandakan adanya kemungkinan ketergantungan atau tidak kebebasan linear di antara variabel independen pada data. Semakin kecil akar laten, semakin kuat tidak bebas linearan tersebut. Akar laten yang bernilai 0 menandakan adanya singularitas, dan nilai 0 pada elemen pertama dari suatu vektor laten menunjukkan bahwa vektor laten tersebut tidak memiliki kontribusi varian dalam Y. Oleh karena itu, Webster menyarankan akar laten lambda J kecil dari sama dengan 0,5, atau unsur pertama vektor laten yang seimbang, vektor lambda 0J kecil dari 0,10 disarankan untuk dibuang. Langkah selanjutnya menghitung vektor koefisien kuadrat terkecil. Termodifikasinya dengan rumus beta sama dengan matriks beta bintang 1, beta 2 bintang sampai beta P bintang sama dengan C sigma untuk gamma 0J kali lambda J pangkat min 1 dari J sampai bintang. Matriks gamma 1J, gamma 2J sampai lambda NP. C sama dengan min sigma gamma 0J lambda J pangkat min 1 dari J sampai bintang, lambda sigma Y sampai dikurang Y bar kuadrat pangkat 1/2 dengan lambda J sama dengan akar laten ke J dari matriks Z bintang TZ. Gamma J sama dengan elemen vektor laten ke J, dan gamma 0J sama dengan elemen pertama dari vektor laten ke J. J sama dengan 0, 1, 2, sampai P. Selanjutnya, pendugaan koefisien regresi pada peubah awal diperoleh dengan membagi penduga koefisien regresi pada peubah yang telah dilakukan dengan Sj, sehingga diperoleh beta J sama dengan beta J bintang per Sj, dengan Sj sama dengan sigma Xj dikurang X bar J kuadrat. J sama dengan 1, 2, sampai P pangkat min 1. Sedangkan perhitungan koefisien regresi beta 0 diperoleh berdasarkan rumus beta 0 sama dengan Y bar dikurang beta 1x1 bar dikurang beta 2x2 bar dikurang beta 3x3 bar dikurang beta 4x4 bar. Setelah persamaan kuadrat terkecil diperoleh, selanjutnya melakukan eliminasi langkah mundur untuk mengeluarkan peubah peramal dari persamaan itu. Selanjutnya ada akar laten. Akar laten itu merupakan perluasan dari analisis regresi komponen utama. Pada akar laten matriks korelasi diperoleh dari penggabungan variabel dependen yang telah dibakukan dan variabel independen yang telah dibakukan. Z bintang sama dengan matriks ZYZ. Dengan ZY dan Z merupakan matriks Y dan X yang telah dipusatkan dan diskalakan. Pembakuan data pada variabel dependen diperoleh melalui rumus ZY sama dengan Y dikurang 1 Y bar per akar SYY dengan Y sama dengan matriks Y1, Y2 sampai Yn, dan Y bar sama dengan sigma untuk YI dari I sama dengan 1 sampai N per N sama dengan matriks 1, 1 sampai 1, dan SYY-nya sama dengan Y dikurang 1 Y bar pangkat T, Y dikurang 1 Y bar per N kurang 1. Sedangkan pembakuan data pada variabel dependen diperoleh menggunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan X dikurang 1 X bar per akar XEX.
dengan X sama dengan matriks X11, X12 sampai X1 P pangkat min 1. Untuk selanjutnya X21, X22 sampai X2 P pangkat min 1. Selanjutnya sampai Xn1, Xn2 sampai Xnp kurang 1. X bar sama dengan sigma untuk Xj, Xi, di mana I-nya sama dengan 1 sampai N per N. Satunya matriksnya menjadi 11 sampai 1, 11 sampai 1, sampai 1 sampai satunya lagi. Untuk matriks Y dan X dapat dilihat dari persamaan 1 setelah matriks Y dan X telah dibekukan. Z bintang sama dengan matriks Z1Y, Z11 sampai Z1P kurang P pangkat min 1. Selanjutnya Z2Y, Z21 sampai Z2P pangkat min 1 sampai ZNY, ZN1 sampai ZNP pangkat min 1. Dengan Z bintangnya itu adalah penggabungan matriks Y dan X. Selanjutnya ada tahap pengerjaan akar laten. Berikut adalah langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, mengumpulkan data dan melakukan uji asumsi klasik pada data untuk melihat apakah data tersebut normal dan untuk melihat apakah terjadi masalah multikoloritas pada data. Yang kedua, melakukan standarisasi pada data untuk mengecek kolerasinya. Yang ketiga, menghitung akar laten dan vektor laten dari matriks kolerasi dengan bantuan program R. Yang keempat, memilih komponen utama yang digunakan dengan membuang komponen utama yang mempunyai nilai akar laten lambda J kecil dari sama dengan 0,05 dan elemen pertama pada vektor laten yaitu vektor gamma 0J kecil dari 0,10. Lalu langkah selanjutnya itu komponen utama yang telah ditentukan diregresikan dengan variabel dependennya. Selanjutnya menghitung nilai IV-nya dan nilai kolerasi antara peubah untuk mendeteksi apakah masalah multikoloritas sudah teratasi. Untuk hasil dan pembahasannya, jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2014. Variabel dependen yang digunakan yaitu data tingkat pengangguran terbuka. Itu dilambangkan dengan Y, sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu jumlah penduduk miskin itu dilambangkan dengan X1, jumlah penduduk Indonesia itu dilambangkan dengan X2, dan tingkat partisipasi angkatan kerja itu dilambangkan dengan X3. Pada tiga provinsi di Indonesia, software yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Microsoft Excel dan R. Selanjutnya ada hasil deskriptif statistiknya. Pada tabel 1, statistik deskriptifnya itu seperti yang tertera di sini. Nah, berdasarkan pada tabel 1 ini menunjukkan bahwa nilai minimum dan nilai maksimum dari masing-masing variabel dikarenakan nilai rata-ratanya atau mean pada data JPM dan JPI lebih kecil dari nilai standar deviasi, maka penyebaran nilainya tidak merata. Selanjutnya itu ada model regresi linear berganda, itu terdapat pada tabel 2. Seperti yang tertera di sini. Nah, berdasarkan pada tabel 2 ini, didapatlah model regresi linear terbaik yaitu Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 beta 2 tambah beta 2 X2 tambah sampai beta N XN tambah epsilon. Y-nya selanjutnya kita masukin beta 0-nya itu 2,940 dikurang 0,00483 X1. Selanjutnya dimasukin lagi untuk beta X2-nya itu 0,00886 X2 dikurang 0,3633 X3. Nah,
Berdasarkan pada modal di atas ini didapat bahwa nilai konstanta sebesar 29,40, yang artinya jika tingkat pengangguran terbuka terbesar 0, maka tingkat pengangguran akan sebesar 29,40. Jika nilai variabel bebas lainnya 0, maka tingkat pengangguran akan berkurang 0,000483. Untuk setiap kenaikan sebesar 1% jumlah penduduk miskin, maka tingkat pengangguran terbuka akan bertambah 0,000883. Untuk setiap kenaikan sebesar 1% dari jumlah penduduk di Indonesia, jika tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami kenaikan sebesar 1%, maka tingkat pengangguran akan berkurang sebanyak 0,3633. Berdasarkan nilai R-square-nya 0,534, yang artinya penelitian ini hanya mampu menjelaskan 53% dari keragaman Y dan oleh banyaknya X1, X2, X3, sedangkan 46,6% itu sisa yang mempengaruhi oleh keragaman di luar model. Selanjutnya di sini ada uji multikoloritas yang ditampilkan pada tabel 3 ini. Nah, berdasarkan pada tabel 3 ini, hanya variabel TPAK-nya yang tidak terdapat multikoloritas dikarenakan nilai VIV-nya itu kecil dari 10, yaitu 1,113234, sedangkan dua variabel lainnya yaitu JPM dan JPI masing-masing mempunyai nilai FIV yaitu 12,949122 dan 12,956396 yang menunjukkan terjadinya gejala multikoloritas dikarenakan nilai FIV-nya itu besar dari 10. Selanjutnya di sini ada uji kolerasi start T dan VIV-nya itu. Nah, itu ditunjukkan pada tabel 4. Nah, berdasarkan pada tabel itu dapat dilihat bahwa nilai FIV-nya itu menunjukkan jumlah penduduk miskin yang terbesar yaitu sebesar 12,949, itu besar dari 10, dan untuk jumlah penduduk Indonesia yaitu 12,956 besar dari 10, maka terdeteksi adanya multikoloritas pada kedua variabel tersebut. Selanjutnya di sini ada akar laten. Langkah pertama dalam regresi akar laten adalah melakukan data dengan cara dipusatkan dan diskalakan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan perhitungan dan meminimumkan kesalahan. Pembukatan dalam perhitungan. Pada penelitian ini, pembekuan data dilakukan pada variabel dependen dan variabel independen. Data yang telah dibakukan merupakan data pada elemen-elemen matriks Z bintang. Akar lambda J dan vektor laten gamma J dengan J sama dengan 1 sampai P pangkat min 1 yang bersesuaian dengan lambda J yang dibentuk dari matriks kolerasi Z bintang T Z bintang. Lambda 0-nya itu sama dengan 2,2833, lambda 1-nya sama dengan 0,1318, lambda 2-nya sama dengan 0,3985, lambda 3-nya sama dengan 0,1704. Dari akar laten lambda J-nya itu sama dengan 0,123. Diperoleh pada vektor gamma J sebagai berikut. Gamma 0 itu sama dengan matriks 0,6570, min 0,3117, 0,3219, min 0,6060. Untuk lambda satunya sama dengan matriks 0,1035, min 0,7186, min 0,6766, 0,1225. Untuk lambda 3, untuk gamma 2, gamma 3 bisa dilihat seperti ini. Dalam penelitian ini, kriteria pemilihan yang disarankan oleh Webster yang untuk A nilai eigennya lambda 0 2,283, itu besar dari 0,5. Vektor gamma 00-nya sama dengan 0,657, itu besar dari 0,10. Oleh karena itu vektor yang bersesuaian dipertahankan. Yang B nilai eigen lambda 1-nya sama dengan 0,1318, itu besar dari 0,5, dan vektor gamma 01-nya itu sama dengan 0,1035, itu besar dari 10, maka vektor yang bersesuaian dipertahankan. Nilai eigen lambda 2-nya itu 0,3985, itu besar dari 0,05, dan
gamma 2-nya itu sama dengan 0,047, itu kecil dari 10, tetap dipertahankan walau nilai gammanya itu kecil dari 0,10. Selanjutnya nilai eigen lambda 3 0,1704 itu kecil dari 0,5 dan gammanya itu sama dengan 0,746, itu besar dari 10. Adanya tidak kebebasan tetapi tetap dipertahankan. Selanjutnya dilakukan pembentukan komponen utama berdasarkan koefisien matriks atau vektor laten. Berikut merupakan proses pembentukan dari 4 komponen yang digunakan. Yang pertama ada KU1 itu C0 sama dengan 0,057 ZY dikurang 0,311 Z1 tambah 0,321 Z2 dikurang 0,606 Z3. Untuk KU2-nya itu sama dengan C1 sama dengan 0,103 ZY dikurang 0,718 Z1 dikurang 0,6762 Z2 tambah 0,122 Z3. Untuk KU3-nya dilambangkan dengan C2 itu sama dengan 0,004 ZY dikurang 0,493 Z1 tambah 0,633 Z2 tambah 0,595 Z3. Untuk KU4-nya itu dilambangkan dengan C3 sama dengan 0,746 ZY tambah 0,377 Z1 dikurang 0,193 Z2 tambah 0,512 Z3. Komponen utama yang terbentuk merupakan kombinasi linear dari perubah asal yang saling tegak lurus dan tidak berkolerasi, sehingga didapat model regresi untuk penduga koefisien pada data awal adalah sebagai berikut. Y topinya sama dengan min 0,0000535 dikurang 0,03749 X1 dikurang 1,57570 X2 tambah 0,9879 X3. Model tersebut menginterpretasikan jika pada semua variabel independen yang dilambangkan dengan Y diasumsikan konstan, maka variabel dependen yang bernilai min 0,0000535 ini variabel dependen akan berkurang sebesar 0,03749 di setiap kenaikan yang dilambangkan dengan X1 sebesar 1% selama dan tingkat partisipasi angkatan kerjanya itu dilambangkan X3. Konstan variabel yang dilambangkan dengan Y akan berkurang sebesar 1,757000 setiap kenaikan jumlah penduduk Indonesia sebesar 1%. Selama jumlah penduduk miskin dan tingkat partisipasi angkatan kerja konstan, variabel dependen akan meningkat sebesar 0,9879 setiap tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat 1%, selama jumlah penduduk miskin dan jumlah penduduk Indonesia konstan. Selanjutnya, melihat nilai R kuadrat ADJF-nya untuk melihat seberapa akurat model regresi yang telah didapat, yaitu sebesar 91,2%, maka didapatlah hasil VIV-nya itu seperti yang terlihat pada tabel berikut. Di sini untuk variabel JPM-nya itu VIV-nya nilainya 1,231629, untuk JPI-nya 1,172524, untuk TPAK-nya tuh sama dengan 1,220886. Data dapat dikatakan terindikasi adanya multikoloritas jika FIV-nya itu besar dari 10. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masalah multikoloritas pada jumlah penduduk miskin yang dilambangkan X1, jumlah penduduk Indonesia dilambangkan X2, dan tingkat partisipasi angkatan kerja itu dilambangkan dengan X3 telah teratasi dengan menggunakan regresi akar laten. Nah, untuk kesimpulannya, hasil penelitian ini itu menunjukkan bahwa masalah multikoloritas pada data dapat teratasi dengan menggunakan akar laten, seperti yang terlihat bahwa nilai variance influencer vektornya itu di awal itu sebesar 12,949 untuk X1-nya, 12,949 untuk X2-nya, dan 1,113 untuk X3-nya. Untuk masing-masing data, hal ini menunjukkan terjadinya multikoloritas pada data X1 dan X2. Setelah dilakukan uji menggunakan akar laten, nilai
varian influence faktornya itu dari ketiga variabel untuk masing-masing variabel yang sebesar 1,231629 untuk X1, 1,17524 untuk X2, dan 1,220846 untuk X3. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin untuk X1, jumlah penduduk Indonesia yang dinamakan X2, dan tingkat partisipasi angkatan kerja yang dinamakan X3 berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka dengan R kuadrat, yaitu sebesar 1,2%. Model regresi akar laten yang diperoleh untuk data tingkat pengangguran terbuka adalah Y sama dengan min 0,000053565 dikurang 0,03749 X1 dikurang 1,75700 X2 tambah 0,9879 untuk X3. Baiklah, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.